Kamu bahkan minta maaf karena baru sempat datang. Padahal Wak belum lama di sini. Waktu Wak di Ciraos berhari-hari, kamu nggak pernah nongol. Ketiban gajah kamu baru tahu. Jangan pegang-pegang, sus. Nanti ada yang lapor ke pacar saya. Maaf Pak, saya lupa Pak Said. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam, Kos. Maaf, Wak. Saya teh baru sempat kesini. Wak juga baru semalam di sini. Belum sampai 24 jam. Suster Dewi, boleh tinggal ya? Saya nggak bakal kabur. Bener. Permisi Pak. Ya, Sus. Duduk, Kos. Ya, Wak. Kom sudah ngelahirin? Belum, Wak. Insya Allah dalam minggu ini. Alhamdulillah. Semoga semuanya baik-baik dan lancar ya, Kos. Amin, Wak. Terima kasih doanya. Wak, teh gimana kabarnya di sini? Dunia terbalik. Kemarin-kemarin waktu Wak di rumah sendiri, Wak bisa menyuguhin kalian, bebas ngobrol 24 jam. Gak ada yang datang. Tapi begitu Wak masuk ke sini, di tempat orang lain, Wak nggak bisa menyuguhi kalian apa-apa. Wak nggak bisa jadi tuan rumah yang baik. Bahkan jam ngobrol Wak dibatasi. Orang-orang malah berebut pengen datang ke sini. Kamu bahkan minta maaf karena baru sempat datang. Padahal Wak belum lama di sini. Waktu Wak di Ciraos berhari-hari, kamu nggak pernah nongol. Iya, Wak. Segala sesuatu itu baru terasa ada kalau dia sudah tidak ada. Maaf, Wak. Ini teh ada titipan dari Engkom. Terima kasih ya, Kos. Kalau nanti kamu sudah tua, yang kamu butuh bukan makanan, tapi waktu. Pernikahan itu fitrah. Pernikahan juga penerus peradaban. Pernikahan adalah ketentraman hidup, perlindungan, kebahagiaan yang selalu dirahmati Allah. Tapi hari ini ada pergeseran nilai dalam fitrah itu. Pernikahan zaman sekarang sudah bergeser dari hakikat pernikahan dan fitrah penciptaan. Kenapa pernikahan orang zaman dulu itu meskipun dijodohkan, tapi pernikahan mereka langgeng sampai akhir hayat, sampai kakek-kakek, nenek-nenek, sampai maut memisahkan. Beda dengan pernikahan kebanyakan orang zaman sekarang. Kenapa pernikahan orang zaman sekarang yang katanya sebelum menikah sudah pacaran bertahun-tahun, tapi malah justru rapuh dari ancaman perceraian? Itu terjadi karena pemahaman pada hakikat sudah berubah. Orang zaman dulu menikah itu dengan niat ikhlas beribadah. Ikhlas memahami dan menjalani pernikahan atas perintah Allah. Dulu memilih calon pasangan landasan utamanya agama.
landasan kesolehan calon pasangan. Bukan kecantikan, bukan ketampanan, bukan kebendaan yang sifatnya sesaat. Kenapa kita dulu menyebutnya menempuh hidup baru? Karena memang kehidupan baru dimulai dari situ. Memulai membangun peradaban dan memperpanjang keturunan. Tapi sekarang pemahamannya sudah berubah. Menikah bukan lagi awal hidup baru, tapi sudah menjadi tujuan. Padahal pernikahan itu bukan tujuan. Itulah cara manusia, proses manusia untuk mencapai tujuan. Keridhaan Allah. Kenapa kita dulu menyebutnya menempuh hidup baru? Karena memang kehidupan baru dimulai dari situ. Memulai membangun peradaban dan memperpanjang keturunan. Tapi sekarang pemahamannya sudah berubah. Menikah bukan lagi awal hidup baru, tapi sudah menjadi tujuan. Padahal pernikahan itu bukan tujuan. Itulah cara manusia, proses manusia untuk mencapai tujuan. Keridhaan Allah. Tunggu lama Tung pasti bisa membacakan ayatnya. Sok. Iya Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainaha mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu azim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Bagus. Oh, sudah masuk waktu maghrib. Mual sobirin ajan. Iya Pak Ustadz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Setel jam 12.30 pas. Mereka pasti sudah tidur lelap dan bebas. Bismillahirrahmanirrahim.